Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop convertible 2-in-1 yang paket lengkap banget. Apapun yang kita butuhkan di laptop ini ada. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga 6. Sebenarnya Lenovo Yoga 6 ini dulu udah pernah kita bahas, cuman yang dulu itu pakai Ryzen 5 4500U, 6 core, 6 thread dengan rating TDP-nya 15 watt, L3 case-nya ada di 8 MB. Nah, sekarang kita akan bahas generasi terbarunya dengan Ryzen 5 5500U dengan 6 core 12 thread, jadi multi threadnya 2 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Dan yang menarik, walaupun penambahannya 2 kali lipat, rating TDP-nya tetap sama, 15 watt. Terus untuk IGP atau Integrated Graphic Card-nya juga 300 MHz lebih kenceng. Kalau dulu speednya ada di 1500 MHz, sekarang di 5500U Radeon grafiknya ada di 1800 MHz. Dan di SKU yang Ryzen 7 malah 8 core 16 thread. Dan yang menarik, dia tetap pakai TDP 15 watt. Karena wattnya kecil, baterai bisa lebih awet. Jadi laptopnya efisien banget, performanya kenceng, laptopnya nggak terlalu panas, dan baterainya awet. Dan menurut saya, Ryzen 5000 series dengan fabrikasi 7 nanometernya adalah prosesor X86 paling kenceng untuk sebuah laptop thin and light. Nanti di tes performa akan kita coba juga ya yang varian Ryzen 7 5700U ini biar kalian bisa tahu gimana selisih performanya. Karena selisih harganya cukup lumayan. Sekarang lanjut untuk memori RAM. Untuk memori RAM-nya Lenovo nggak tanggung-tanggung ya. Langsung dikasih 16 GB dual channel DDR4 dengan speed 3200 MHz. Memang RAM-nya ini soldered atau nggak bisa di-upgrade, tapi karena udah 16 GB untuk sebuah laptop seri U, menurut saya udah cukup banget. Sisa banyak lah, dan dengan sisa ini kita juga bisa memanfaatkan 2 GB RAM-nya untuk nambah alokasi VRAM dari Radeon grafiknya. Sampai sekarang untuk sebuah laptop yang bisa menambah alokasi VRAM itu masih ada di Lenovo. Cara alokasi VRAM kalian tinggal masuk ke BIOS dengan cara kalau booting kalian tekan F1. Ketika udah masuk BIOS, kalian cari aja configuration, terus kalian cari settingan UMA size. Untuk storage-nya pakai M.2 NVMe 512 GB dengan speed sekitar 1800-an Mbps. Terus untuk opsi upgrade-nya karena form factor-nya masih sama dengan generasi sebelumnya, jadi di seri Yoga 6 ini nggak ada ya. Bisanya SSD-nya ini diganti ke kapasitas yang lebih kenceng atau ke kapasitas yang lebih besar. Tapi karena nggak ada opsi upgrade, terlebih untuk port SATA-nya nggak ada, baterainya diperbesar lagi sama Lenovo. Baik secara dimensi dan secara kapasitas, dengan kapasitas baterainya itu 60 Wh. Gede banget untuk sebuah laptop yang rating TDP-nya hanya 15 watt. Dan untuk daya tahan baterainya, kemarin Lenovo Yoga 6 yang Ryzen 5 ini saya coba untuk ikutan webinar pakai Zoom. Dengan settingan brightness 50%, volume 25%, dan settingan di Lenovo Vintage-nya ada di Intelligent Cooling. Dan hasilnya dari 100 ke 20% itu sekitar 4 jam 20 menit. Jadi untuk baterainya nggak ada masalah. Oh ya, ngomongin Intelligent Cooling ini adalah user profile yang bisa kalian setting di Lenovo Vintage. Jadi Lenovo Vintage ini adalah fitur yang khas banget dari Lenovo dan tidak dimiliki oleh brand lain. Di Lenovo Vintage kita bisa pakai conservation mode untuk memperpanjang umur baterai. Ada flip to start juga, yang maksudnya ketika laptop kondisi mati dan kalian buka engselnya, dia akan nyala sama seperti kita menekan tombol power. Terus juga ada settingan untuk kamera, bisa agak digantengkan dikit dengan brightness. Ada eye care mode untuk settingan mata biar nggak cepet lelah, dan masih banyak lagi. Dan saran saya, kalau kalian punya laptop Lenovo, buka aja Lenovo Vintage dan kalian pelajari, karena di situ banyak banget fitur yang sangat bermanfaat buat kita. Terus untuk software bawaan lain yang menurut saya menarik, ada Mirametrix yang udah pernah kita praktekkan juga ketika kita pakai dual monitor. Banyak banget fitur AI dan fitur security yang bisa kita pakai. Dan tadi di intro saya ada bilang kalau Lenovo Yoga 6 ini adalah laptop yang paket lengkap. Semua kebutuhan kita bisa di cover oleh laptop yang satu ini. Karena dia 2-in-1 convertible, bisa jadi tablet juga. Ada 4 mode yang bisa kita pakai, mode clamshell, mode tenda, mode tablet, dan mode 180 degree lay. Dan di dalam paket pembeliannya sudah include dengan Lenovo Digital Pen generasi kedua yang memiliki 495 pressure sensitivity. Kalau kalian bingung dengan angka ini, intinya kalau kita ngegambar di Lenovo Yoga 6 ini rasanya seperti ngegambar di kertas. Karena kalau digital pen-nya kita tahan, garisnya akan tebal. Kalau kita nggak terlalu tahan, tipis-tipis aja, garisnya juga akan tipis sesuai dengan pressure sensitivity-nya. Ditambah lagi layarnya ini juga udah enak banget di mata. Panelnya udah pakai IPS dengan resolusi Full HD, 300 nits dengan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Jadi color gamut-nya luas. Warna yang ditampilkan akan mendekati warna aslinya. Gak merah terlihat orange dan orange terlihat kuning. Bener-bener mendekati warna aslinya.
Kualitas layarnya udah bagus, kualitas audionya juga udah imersif banget. Karena dia udah memiliki sertifikasi Dolby Atmos yang suaranya juga bisa kita custom di software Dolby Atmos. Untuk kualitas suaranya menurut saya ini adalah salah satu terbaik di laptop kelasnya, laptop Thin and Light. Kira-kira seperti ini suaranya. Gimana? Imersif banget kan ya suaranya? Padahal ketebalan laptop ini hanya 1,8 cm dan bobotnya hanya 1,31 kg. Tapi audionya bisa seimersif itu. Jadi buat kalian yang butuh entertainment, streaming Netflix atau musik di YouTube, gambarnya udah mendekati warna aslinya dan suaranya juga udah imersif banget. Di Lenovo Yoga 6 ini fitur security-nya juga hampir lengkap. Pertama ada fingerprint di bagian pojok bawah untuk akses mudah ke Windows Hello. Terus di bagian frame atasnya ada webcam juga yang sudah ada privacy shutter dan dia juga udah punya chip TPM 2.0 untuk mengenkripsi storage. Jadi buat pebisnis yang butuh datanya aman di Lenovo Yoga 6 juga bisa. Kalau secara desain masih sama dengan generasi sebelumnya, cuman yang kita bahas ini bukan fabric yang tahan air kayak daun talas di Ryzen 5 4500U yang pernah kita review dulu. Jadi ini bahannya pakai aluminium. Cuman kalau saya pribadi memang suka yang fabric ya, tapi desain itu selera orang masing-masing. Kalau misalkan kalian nggak terlalu suka maintenance yang fabric, yang kain karena pasti butuh perawatan ekstra, ya menurut saya yang aluminium ini bakalan jadi ideal buat kalian. Terus untuk input device seperti keyboard dan touchpad, udahlah ya, kalau kalian sering nonton di KID kalian pasti tahu kalau saya adalah penggemarnya keyboard Lenovo. Dan di Lenovo Yoga 6 ini feel-nya mirip-mirip seperti ThinkBook yang pernah kita review juga. Jadi feel-nya tactile, nyaman, sama sekali nggak kerasa plastiknya. Udah Lenovo banget lah, udah nyaman banget. Saya pribadi nggak ada komplain. Untuk keyboardnya juga udah backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness pastinya karena dia masuk ke kelas premium. Di IdeaPad-nya aja backlit, masa di Yoga 6-nya enggak. Terus untuk konektivitas juga udah yang paling oke dengan Wi-Fi 6, Bluetooth-nya di versi 5. Untuk portnya di sebelah kanan terdapat tombol power, terus ada USB 3.2 Gen 1 always on, USB-C 3.2 Gen 1 yang support DisplayPort, terus di sebelah kiri ada USB-C lagi, USB 3.2 Gen 1 Type A dan audio jack combo. Untuk sistem cooling juga masih sama dengan sebelumnya, single fan, single heat pipe dengan exhaust atau udara panas dibuang ke belakang. Dan di Ryzen 5500U ini untuk suhu temperaturnya ketika kita tes di Cinebench R15 loop 10 kali, di sebelah kiri adalah benchmark untuk Lenovo Yoga 6 Ryzen 5 5500U dan di sebelah kanan adalah Lenovo Yoga 6 dengan Ryzen 7 5700U. Kalau untuk suhu temperatur maksimumnya keduanya sama di kisaran 98 sampai 99 derajat Celcius, tapi ingat itu maksimum. Dan kalau untuk average-nya itu ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Dan kalau untuk performanya di Ryzen 5-nya ini stabil di kisaran 1100 poin, sedangkan di Ryzen 7 itu bisa stabil di kisaran 1400 poin. Ini ultra low power dengan TDP 15 watt loh ya. Tapi performanya bisa hampir sama di prosesor seri H 3000 series AMD Ryzen. Gila, ini adalah prosesor seri U yang kenceng banget sampai saat ini. Terus lanjut di TimeSpy stress test, untuk Ryzen 5-nya nggak lolos tapi Ryzen 7-nya lolos. Dan di tes Blender menggunakan template BMW, Ryzen 5 mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 51 detik di CPU rendernya. Sedangkan Ryzen 7 lebih kenceng dengan 4 menit 55 detik. Untuk GPU rendernya juga sama, Ryzen 5 10 menit 12 detik, Ryzen 7-nya 8 menit 9 detik. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba di game Valorant dengan settingan yang sama, resolusinya Full HD, grafiknya ada di medium. Kalau untuk FPS-nya di game ini antara Ryzen 5 dan juga Ryzen 7 itu masih mirip-mirip, walaupun Ryzen 7 performa FPS-nya lebih stabil. Lanjut ke game Genshin Impact. Di Ryzen 5 dia mendapatkan average 30 sampai 40 FPS dan di Ryzen 7-nya bisa 40 sampai 50 FPS. Jadi performanya kalau misalkan full load banget memang lebih tinggi Ryzen 7. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga 6 Ryzen 5 5500U dan Ryzen 7-nya yang dia memiliki nama lengkap Lenovo Yoga 6 13 ALC. Kesimpulannya sama seperti di intro tadi, ini menurut saya adalah laptop yang paket lengkap banget. Hampir semua kebutuhan yang kita butuhkan di laptop ini bisa di cover. Buat pebisnis cocok karena sistem security-nya bagus banget. Ada fingerprint, privacy shutter, TPM 2.0. Terus buat pelajar laptopnya ringan dibawa kemana-mana, pakai tas berjam-jam, gak akan ambeien. Terus buat gamers juga bisa, seperti yang kalian lihat di tes gaming tadi ya. Padahal ini adalah prosesor seri U 15 watt. Emang harus diakui AMD Ryzen 5 5500U 7 nanometernya ini memang paling kenceng untuk sebuah laptop dengan seri U. Cuman kalau misalkan kalian main game AAA seperti Cyberpunk
Habis itu Watch Dogs Legion dan game-game yang butuh dedicated graphic card, ya menurut saya sih bukan segmennya ya. Kalau kalian memang pengen main game AAA seperti itu, ya segmennya ada di Legion 5 Pro. Cuman dengan tes game yang kita tampilkan tadi, menurut saya Ryzen 5500U ini udah kenceng banget. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah di harganya ya. Karena di Ryzen 5 4500U Yoga 6 yang fabric dulu harganya itu yang Ryzen 5 ya sekitar 13 sampai 14 juta. Nah, yang sekarang yang Ryzen 5 5500U dengan spesifikasi yang sebenarnya sama tapi prosesornya aja yang diganti jadi Ryzen 5 5500U, harganya yang Ryzen 5 ini sekitar 16 juta dan yang Ryzen 7 ini sekitar 17 juta. Jadi naiknya sekitar 3 jutaan. Tapi karena emang harga laptop sekarang lagi pada naik, mungkin faktor itu juga yang membuatnya selisihnya lumayan. Karena biasanya ya untuk Lenovo dari generasi ke generasi itu selisih harganya nggak terlalu banyak. Tapi intinya dengan harga 16 juta untuk Ryzen 5, 17 juta untuk Ryzen 7, buat kalian yang butuh laptop yang bisa diajak kegiatan dan kebutuhan apapun, Lenovo Yoga 6 ini paket lengkap banget. Apalagi seperti biasa karena dia masuk ke segmen premiumnya Lenovo, jadi garansinya udah di cover dengan ADP atau Accidental Damage Protection dan juga Premium Care selama 2 tahun. Untuk Windows 10 dan juga OHS udah pasti ada ya, karena OHS yang pertama kali mempopulerkan itu adalah Lenovo. Intinya kalian tinggal pakai dan kalau ada apa-apa juga tinggal lapor ke Lenovo. Walaupun itu adalah kesalahan kalian seperti laptopnya jatuh, konslet, kebakar, dan human error lainnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!